ya Majapahit Tech gitu namanya. Itu kayak kita nggak ada PT-nya, nggak ada badan usahanya, kita hanya entitas kelompok grup bersama gitu. Dan timnya itu Pak, anak-anak FMIPA semua. Oh. Jadi saya ngajak teman organisasi saya, ngajak teman sekelas saya, ayo join kayak gitu, coba aja. Setelah naik, akhirnya saya cari investor, oke, terus dapatlah investor, saya pitching lebih dari 15 kali, baru dapat satu investor, terus buat namanya Widya Robotics, dan itu ada badan usahanya, tahun 2018. Ya, produknya apa Pak? Produknya itu ada load scanner itu suatu sistem yang kita menggunakan ROS, Robotic Operating System, untuk menggerakkan lasernya namanya LiDAR. Digunakan untuk banyak perusahaan konstruksi untuk mengetahui volume dari angkutan-angkutan yang dibawa oleh truk-truk di tambang atau truk-truk di konstruksi. Jadi kan Bapak tahu ya, ada truk kan masuk bawa pasir, bawa batu. Itu kan harus dicek kan Pak, berapa volumetrik ya, berapa meter kubik yang masuk ke dalam site. Nah, itu ada satu sistem yang dia otomasi, sebelumnya pakai itu Pak, pakai meteran biasa tuh orang-orang. Kan volume kan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi ada 3 orang, satu ukur pakai meteran panjang kali lebar kali tinggi. Itu kan lama Pak, dan tidak efisien. Nah, kami membuat sistem laser itu. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak-kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk membuat serial tentang alumni kebanggaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumni FMIPA UGM, yaitu Bapak Alwi Hervian Satria Tama. Beliau adalah sebagai co-founder dan sekarang menjadi CEO Widya Robotik. Apa kabar Pak Alwi? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Ya, Pak Alwi ini lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta, 23 September 1994, termasuk generasi milenial. Menyelesaikan pendidikan S1 Elektronika dan Instrumentasi di FMIPA Universitas Gadjah Mada, kemudian merintis usaha di bidang Artificial Intelligence, Automation, dan Robotik sejak masih kuliah di UGM. Saat ini berhasil mengembangkan Widya Robotik, salah satu produk unggulannya yaitu load scanner. Nah, Pak Alwi mungkin bisa cerita mulai ketika pertama kali masuk, apa yang menjadi pertimbangan memilih Fakultas MIPA UGM dan kemudian memilih jurusan Elektronika dan Instrumentasi. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya ini cukup unik. Sebenarnya kalau tadi melihat CV saya kan artinya saya angkatan 2014 Pak ya. Kalau di FMIPA UGM Elektronika Instrumentasi. Sebenarnya di sebelumnya saya 2013 itu juga sudah masuk ke UGM juga. Jadi NIK saya itu di UGM ada 2 tuh Pak. Gitu. Nomor induk mahasiswanya, sorry. Iya, NIM-nya gitu. Jadi saya itu 2013 itu malah sebelumnya di Fakultas Teknik UGM, di Teknik Industri. Kemudian setahun kemudian saya pindah ke Elektronika Instrumentasi. Kenapa? Karena sepanjang perjalanannya saya itu Pak ternyata ketika 1 tahun di jurusan sebelumnya saya menemukan sesuatu yang interesting.
Kalau Ya, saya kayak, oh passion saya sepertinya di dunia elektronika, instrumentasi, dan artificial intelligence. ya, Begitu. sebelumnya maksudnya ketika pindah itu daftar baru atau pindah aja? Oh, saya tes lagi Pak, daftar baru. Oh, oke. Ya, Ikut waktu itu namanya SBMPTN, ya, saya tes lagi, ya. kemudian alhamdulillah saya terima, gitu, Ya. di elektronika instrumentasi. Ya, jadi saya anggap tahun pertama saya ketika menjajaki kuliah Ya. di jurusan sebelumnya itu masa penemuan jati diri saya, Pak. Masih Hmm. muda kan ya, Pak, waktu itu Ya. usia 18-19 tahun. Ya. Kemudian saya melihat bahwa di dunia ini itu banyak sekali perusahaan-perusahaan baru yang muncul dan merajai di dunia itu perusahaan-perusahaan teknologi. Waktu itu yang berjaya itu ada semisal Microsoft, kemudian Facebook, kemudian juga ada Tesla, ya. Waktu itu lagi hype-hype-nya lagi naik. Dan akselerasi digitalisasi di dunia ini sangat besar. Di situ saya menemukan bahwa sepertinya di masa depan tidak hanya lapangan kerja yang terbentuk di dunia digital, dunia teknologi, tapi juga peluang-peluang untuk membuka usaha di sana. Nah, kemudian setelah itu saya juga coba utak-atik gitu kan. Saya juga hobinya ganti-ganti gadget gitu Pak dulu. Oh. Handphone murah-murah itu ya. Gonta-ganti terus. Saya ngikutin perkembangan prosesor, perkembangan hardware. Karena kita tahu kan HP setiap tahun itu upgrade terus ya. Nah, di situ saya juga ngotak-atik Pak software-nya di dalamnya, mengganti aplikasinya, custom ROM. Di situ saya juga melihat bahwa kenapa kok nggak hanya kita jadi pengguna, tapi kita juga bisa besok menciptakan produk-produk yang bisa dipromosikan dan bisa digunakan seluruh orang di dunia. Jadi Indonesia, mimpi saya Indonesia nanti punya banyak perusahaan teknologi yang bisa merajai dunia. Tidak hanya luar masuk ke Indonesia, tapi harus dari Indonesia kita bisa keluar. Makanya dari situ hal pertama yang harus saya miliki adalah common sense. Nah, common sense di dunia teknologi bisa didapatkan jika kita belajar di bagian atau di ilmu-ilmu teknologi. Jadi saya memutuskan, saya kan nge-searching gitu Pak. Terus habis itu saya ngelihat, oh elektronika itu kan arus lemah ya. Nah, saya ngelihat mana arus lemah yang terbaik. Maksudnya kan saya kebetulan orang Jogja juga, yang dekat sama rumah saya juga biar kosnya rendah. Terus akhirnya saya melihat, memilih ternyata ini ada satu jurusan yang fokusnya ke dunia elektronika atau arus lemah, dan saya lihat di situ juga ada kurikulumnya, salah satunya yang akan dibentuk waktu itu artificial intelligence. Saya masuk ke sana untuk belajar common sense di dunia teknologinya sambil mengerti sebenarnya teknologi itu untuk dibuat harus butuh apa saja sih. Dari situ akhirnya saya juga next-nya adalah setelah mengerti ilmunya, kemudian saya mengerti apa yang harus dilakukan setelahnya. Di situ akhirnya saya punya sense, oh ternyata kalau membentuk tim, kalau kita membuat sebuah teknologi, kita butuh orang hardware, kita butuh orang embedded, kita butuh orang software, kita butuh orang Android, kita butuh orang ROS, Robotic Operating System. Di situ akhirnya saya tahu bagaimana membuat tim yang baik kayak gitu. Membuat tim yang bagus, sehingga tim tersebut bisa membuat produk yang sesuai dengan keinginannya pasar, terutama di bidang teknologi. Nah, begitu sih, Pak. Sebelum diteruskan, itu yang fakultas tekniknya itu ditinggalkan begitu saja? Ya, waktu itu saya izin untuk mengundurkan diri. Begitu, secara resmi, karena kita harus punya etik yang bagus juga kan, Pak. Nah, kemudian Anda merasa terjawab atau merasa puas dengan di kuliah yang baru? Kalau menurut saya sebenarnya ini kombinasi Pak, seperti itu. Di teknik industri itu kan lebih global, ya. Bukan saya nggak suka teknik industri, justru di setahun saya di teknik industri itu ada basis
pengetahuan umum teknik. Dan industri kan pelajari semua hal ya. Ya, Ditambah dengan ada entrepreneurship. ya, Nah, kemudian setelah saya masuk ke elektronika instrumentasi, saya belajar secara spesifik apa itu teknologi, elektronika, artificial dan semacamnya. Ya. Saya di elektronika instrumentasi merasa sangat puas gitu Pak, karena ya, ketika saya masuk ke dalam, ya, saya itu menemukan banyak praktisi-praktisi dan ya, juga pengajar-pengajar yang ya, bisa memberi saya banyak insight. ya, Insight itu yang menurut saya paling penting. ya. Dan Tadi, di situ ya, ada banyak jaringan alumni juga yang saya ketemu. ya, Jadi saya oke. bisa banyak Ya. insight baru yang selain insight-nya ditabrakkan dengan ilmu yang eksak gitu. Iya, Akhirnya saya gabungin entrepreneurship, common sense business, ditambah sama teknologinya, sama ya, kemampuan memahami teknologinya, ditambah sama pengalaman-pengalaman dari praktisi dan pengajar dijadiin satu. Akhirnya saya, ya. oh tahu nih, mau buat bisnis itu harus seperti apa. Di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Ya, Mas Alwi, sebelum Ya. diteruskan ya, tadi menyebut bahwa Mas Alwi juga mempelajari mengenai sistem Android. Sistem Android itu kan apa yang membawa, menurut saya sih kayak revolusi gitu ya, perubahan yang luar biasa. Tapi mungkin banyak yang nggak jelas termasuk saya. Itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi Android itu sebuah operating system, Pak, yang Ya, bekerja di atas ya. hardware seperti itu. Jadi kita tahu kan, misal komputer itu dia Ya, pasti punya prosesor, punya motherboard. ya, Nah, sedangkan butuh suatu sistem yang mengontrol agar hardware-nya tersebut optimal. ya, Kemudian sebagai user umum itu juga dia tidak mungkin kan, maksudnya menyentuh langsung hardware-nya. Dia ya, pasti butuh namanya user interface. ya, User interface seperti kita sekarang kan ada Zoom ini ya. Nah, ya, aplikasi Zoom seperti itu bergerak di atas operating system. Jadi itu Hmm. layering di tengah operating Ya, system itu. ya, Seperti Android, Ya, seperti Windows, seperti iOS, Mac, Ya. ya, yang ada di Ya. MacBook kayak gitu. ya, Itu layering di mana ya, ini adalah hardware di bawahnya. Kemudian di atas ada operating system. Kemudian di atas ada aplikasi. ya, Nah, ini seperti kue lapis. ya, Jadi kalau salah satunya itu tidak ada, rasanya nggak enak gitu kan. ya, Nah, sebenarnya robotic operating system itu adalah layering antara aplikasi antarmuka ini yang bisa Ya. kita rasakan dengan hardware yang tertanam di perangkat kita. Ya, Seperti oke. itu, Pak. Saya ingin bertanya lebih lanjut. Kalau tidak salah sistem Android itu kan kemudian dipopulerkan oleh beberapa merek ya. Salah satu yang sangat terkenal saya sebut aja misalnya kayak Samsung. Itu kan mengalahkan apa ya merek-merek lama yang berkembang di Eropa, kemudian kalah semua oleh itu. Itu seperti apa sebenarnya kalau melihat itu, Mas Ali? Iya, jadi sebenarnya Android itu dimiliki sama Google, Pak. Nah, Google, kemudian Google itu menjual Android ke seluruh pabrikan smartphone. Ya, Nah, yang salah satu yang dapat mengoptimalisasi sistem Android itu adalah perusahaan Samsung. ya, ya, Seperti itu, yang ditanam di setiap smartphone-nya dia. ya, Nah, salah satu yang menurut saya luar biasa dari Samsung adalah dia membuat ekosistem. Nah, kalau Apple itu kan juga membuat ekosistem mereka sendiri ya. ya, Membuat ekosistem mereka sendiri. Sekalinya orang masuk ke Apple, itu susah keluar, Pak. Karena mau transfer file aja itu Ya. susah. ya, betul. Kalau ketidak sesama ekosistem Ya. Apple. Ya, HP iPhone 1 dengan iPhone 2 Ya. transfer cepat sekali. Ya. Tapi kalau Ya. dari iPhone ke Android gitu, Ya. ke misal brand lain, ke Samsung, kemudian Ya. ke Xiaomi, Ya. itu butuh interface yang lain. Mereka nggak Ya. bisa langsung transfer aja. Ya. Nah, Samsung ini unik. Dia punya idealisme yang luar biasa, bagus seperti Apple, ya, bahwa dia ingin membuat ekosistem yang mereka sendiri, tapi dia tidak mau terlalu eksklusif. Jadi mereka ini masih membuka ruang sehingga
kalau kita bisa ngelihat di perpetaan Hmm. pertandingan smartphone, Samsung itu dia Android eksklusif, Hmm. ya levelnya tinggi karena harganya Ya. mahal. Ya. Tapi dia masih bisa terkoneksi dengan brand-brand yang di bawahnya, semacam Xiaomi dan semacamnya, karena mereka masih pakai ekosistem Android. Masih pakai operating sistemnya Android. Ya. Jadi mereka membuat ekosistem seperti Apple, Ya. tapi dia juga mengizinkan beberapa celah Ya. untuk Ya. pengguna smartphone lain seperti Ya. Xiaomi dan lain-lain untuk juga mengakses ekosistemnya Samsung, walaupun tidak penuh. Iya. Nah, dualisme itu yang sebenarnya menurut saya membuat dia sukses. Eksklusivitas, Ya. orang bangga menggunakan Samsung, tapi dia juga masih bisa berinteraksi dengan pengguna Android dengan merek yang mungkin kelasnya di bawahnya. Iya. Seperti itu. Oke, luar biasa. Ini terutama untuk saya sendiri menjadi jelas. Dan baru sekarang saya bisa memahami itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bahkan sejak masih kuliah, Mas Alwi ini sudah mulai mempunyai kreativitas sendiri atau bahkan sudah mulai bisa menjual kreativitasnya itu. Itu seperti apa? Bisa diceritakan? Oke, sebenarnya awal usaha itu saya malah bukan jualan elektronik, Pak. Ini, Oh, ayah dan ibu saya itu sama-sama di dunia pendidikan. oh, Mereka berdua pengajar begitu. ya, Pengajar di SMA di Jogja, ya, dua-duanya. ya, Nah, eh, saya memang dari kecil belum diajarin cara jualan. Karena memang ya, justru saya dulu diproyeksikan dari orang tua saya, kalau orang tuanya guru kan mesti bangga kalau ya, anaknya jadi dosen, Pak. ya, ya, Nah, jadi saya malah, kamu jadi dosen aja kayak gitu. ya, Sekolah yang bagus, IPK-nya. Kebetulan IPK saya memang juga lumayan bagus, masih kumlot, ya, Pak. ya, Tapi dalam perjalanannya, saya itu harus mencoba hal yang lain. Kayak gitu. ya, Karena saya punya mimpi yang mungkin agak berbeda dari orang tua saya. ya, Nah, saya starting, karena saya ingin coba, itu nggak bisa jualan elektronik langsung, karena ya, pertama modalnya kurang. Terus ya, yang kedua adalah, ilmu saya kan juga sambil bertahap ya Pak, semester ya, 1, semester 2 baru melajari matematika dasar, coding dasar, jadi saya belum bisa langsung panjang gitu. ya. Nah, yang saya lakukan pertama itu malah jualan pulsa dulu Pak. Jadi saya belajar dulu itu supply and demand. Supply and demand itu nomor 1. Saya Ya, ngelihat teman sekelas saya itu kayaknya butuh pulsa. Zaman dulu itu 2010-an awal itu ya, dia belum ini Pak, belum ada kayak sekarang. ya, OVO, dompet digital, orang ya, masih beli pulsa itu susah, masih di ya, counter-counter ya, ya, yang di ya, ya, sekitar jalan itu. Dulu itu ya, banyak banget counter di depannya Sarjito tuh Pak, ya, ya, counter pulsa. Nah, ya, saya coba jualan itu dulu. ya, Kemudian saya bertahap Pak, habis itu ngumpulin modal, setelah jualan ya. pulsa saya jualan tas, jualan sepatu. Hmm, Terus habis itu saya juga jualan casing HP. Akhirnya setelah hmm, modalnya tercukupi, hmm, sambil saya belajar punya sense common bisnis untuk supply and demand, akhirnya saya mulai, nah ini proyekan kecil. Proyekan hmm, kecilnya, saya dulu ikut PKM, Pak. hmm. PKM, terus habis itu saya bantuin teman-teman saya ikut PKM itu buatin alatnya mereka, saya dibayar sama tim Oh, saya. ya, Jadi mulai ada uang dari situ tuh, ya, muter-muter. Akhirnya mulai bisa jual belinya yang dulu pulsa, dulunya ya, barang-barang retail, akhirnya ya, jual belinya jadinya jual beli teknologi. ya, Nah, mulai dari situ kan custom dulu, Pak, ya. ya, Custom dulu, maksudnya tolong buatin saya misal senter lampu yang hmm, bisa tahan 10 jam dan bisa di-charge, tapi hmm, bentuknya nanti kayak bunga gitu. hmm, Nah, contohnya kayak gitu. Itu mulai ke sana. ya, Habis itu kita ngelihat ada demand pasar, oh ternyata seperti itu. Akhirnya saya terus mengumpulkan modal, kemudian saya juga ikut lomba. Ikut hmm, Wirausaha Muda Mandiri, ikut lombanya Mandiri, ikut ya, lombanya BRI, ikut ya, lombanya dulu juga ada namanya Teras Usaha Mahasiswa. ya, Saya ikut PMW, program mahasiswa ya, wirausaha juga di ya, UGM. hmm, Ngumpulin modal tuh Pak, setiap kali saya ya, dapat modal atau dapat hadiah ya, dari lomba tersebut, 90% saya investasikan kembali, hanya 10% yang saya ambil. hmm, Jadi bertumpuk terus hmm, sampai akhirnya saya uangnya cukup banyak dan bisa buat ya, produk sendiri. ya. Begitu. Terus apa bisnis yang dimulai? Yang dimulai untuk bisnis yang pertama tadi kan Pak Ya, jualan pulsa, ya, tapi ya, habis itu yang yang kemudian itu elektronik. setelah, ya, Oke, namanya pertama Majapahit Tech, Pak. Mungkin nggak Majapahit, dulu ya, kan? Iya, Majapahit Tech gitu namanya. Itu ya, kayak kita nggak ada PT-nya, nggak ada badan usahanya, kita hanya ya, entitas kelompok grup bersama ya, gitu. ya, Dan ya. timnya itu Pak, anak-anak FMIPA semua. Oh,
Jadi saya ngajak teman organisasi saya, ngajak Ya, teman sekelas saya, ayo join kayak gitu, ya, coba aja. ya, Setelah naik, akhirnya saya cari investor, ya, oke, terus dapatlah investor. Saya pitching lebih dari 15 kali, baru dapat satu investor. ya. Terus buat namanya Widya Robotics, dan itu ada Itu badan ya. usahanya. Tahun Produknya 2018. ya, produknya apa, Pak? Produknya itu ada load scanner. Load scanner Ya, itu suatu sistem yang kita menggunakan ROS, Robotic Operating System, untuk menggerakkan laser. Lasernya namanya LiDAR. ya. Digunakan untuk banyak perusahaan konstruksi untuk mengetahui volume dari angkutan-angkutan yang dibawa oleh truk-truk di tambang atau truk-truk di konstruksi. Jadi kan Bapak tahu ya, ada truk kan masuk bawa Ya, pasir, bawa ya, batu. Itu kan harus dicek kan Pak, berapa ya, 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 volumetrik ya, berapa ya, meter kubik yang masuk ke dalam site. Nah, itu ada satu sistem yang dia ya, otomasi. Sebelumnya pakai itu Pak, pakai meteran biasa tuh orang-orang. ya, ya, Kan volume kan panjang kali lebar kali ya, tinggi. ya, Jadi ada 3 orang, satu ngukur pakai meteran ya, panjang kali lebar kali tinggi. ya, Itu kan lama Pak, dan ya, tidak efisien. Nah, kami ya, membuat sistem laser itu. ya. Jadi laser taruh di atas, ada truk nanti ke bawah Lewat, lasernya, ya, ya, cuma cek kurang dari 1 menit udah langsung tahu berapa volume material yang dibawa oleh truk tersebut. ya, ya. Luar biasa. Itu Kami udah pasang juga. orisinal, belum pernah dibuat orang lain ya? Di Indonesia itu pertama kali. Kami juga udah mendaftarkan patennya. Oh, Tapi kalau di luar negeri memang ada kompetitornya. Kayak ya. gitu. Lalu sekarang sudah seberapa luas pemakaian itu? Kami sudah pasang hampir di seluruh pulau terbesar di Indonesia. Sumatera sudah, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Jawa. Tapi kami belum bisa ke Papua. belum dapat proyek di sana. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti untuk Ibu Pertiwi di dalam persatuan. Itu harus memasang sendiri atau peralatan itu juga bisa dibeli kemudian mereka operasikan sendiri? Ini seperti alat berat, jadi bisa disewa. Jadi bisa disewa setahun 2 tahun gitu, atau juga mereka bisa langsung beli sendiri, kemudian akan dikirim. Karena ini sistemnya portable Pak. Jadi bisa ditekuk, bisa dilipat, ada rodanya, bisa digeret ditarik pakai mobil dan semacamnya. Kami proyek terbaru di IKN. Kami juga membantu IKN untuk pembangunan tuh Pak. Enggak, artinya apakah nggak bisa produk ini dibuat kemudian dijual bebas, mungkin bisa sampai luar negeri atau sampai mana, mereka bisa mengoperasikan sendiri? Iya, dalam 2 tahun ke depan kami juga akan target bisa ekspor. Kayak gitu. Tapi memang kalau keluar kan butuh sertifikasi khusus Pak. Nah itu yang kami kejar. Nah supaya bisa memberi gambaran seberapa besar ini sekarang bisnis ini? Tim kami sekarang hampir 200 orang dari 2018 sampai sekarang. Kemudian kami kantornya di Jogja ada 4, di Jakarta ada 1, dan kami udah PKP. Jadi setiap kali transaksi kami sudah kena pajak 11%. Kalau PKP kan minimal omsetnya 5 miliar per tahun ya. Ya, masih kecil, masih startup, tapi ya kami berusaha terus untuk naik. Ya, saya kira luar biasa. Nah, Mas Alwi apa akan tetap menekuni ini satu produk ini atau sudah punya juga gambaran untuk membuat produk yang lain? Ya, kami ada milestone ke depan, seperti kami ingin masuk ke bidang manufacturing, kami ingin maturing Amrobot ya, Amrobot. Jadi kami ingin membuat visi misinya adalah setiap kan Indonesia kan sekarang udah banyak ya perusahaan luar invest di Indonesia, ada Hyundai, ada Wuling, macam-macam. Itu kan mereka punya banyak part ya kan Pak, bodi mobil macam-macam. Itu kan harus TKD-nya tinggi agar mereka punya insentif pajak. Nah, itu kan harus ambil dari lokal. Nah, untuk assembly dan semacamnya dari lokal itu sekarang masih manual. Saya harapannya ke depan kita bisa masuk dan kita bisa menjutilisasi Amrobot itu agar pabrik-pabrik itu nanti di Indonesia semua pabriknya otomatis.
Oh, nah, Jadi assembly bodi mobil macam-macam ya, bisa otomatis. kalau di Widya Robotik ini TKDN 100% berarti. Oh enggak, ya kami belum 100% juga karena ada Eh, beberapa komponen dari luar hardware. Tapi ya. softwarenya, algoritmanya 100% karya anak bangsa. Tapi kalau Oh, hardwarenya memang kami ada komponen dari luar. luar biasa. Tadi belum diceritakan itu setelah lulus pengaruhnya apa? Apakah kemudian konsentrasi hanya mengurus pekerjaan itu? Tadinya kan sambil kuliah. Setelah lulus saya sekarang memang fokus membangun Widya Robotik ya. Ya. Dan saya juga ikut asosiasi. Jadi saya jadi pengurus asosiasi di bawah Kementerian Perindustrian. Ya. Namanya Starpindo, Startup for Industry. Begitu. Karena kami dekat dengan Kementerian Perindustrian. Ya. Dan saya juga ikut Pak Ani di Kami Pagama. Jadi di Kami Oh. Pagama saya jadi kepala bidang kan untuk riset inovasi ya. Untuk yang alumni, organisasi alumni. Tadi kan Mas Alwi mengatakan bahwa semua yang diusahakan ini karena sambil belajar terus di MIPA UGM. Nah, menurut Mas Alwi untuk berkembang lagi masih perlu belajar lagi atau cukup ilmu dari Indonesia saja? Sebenarnya saya udah ke beberapa negara sih Pak. Saya pernah ke Jerman, China, saya pernah ke MIT juga. Di sana belajar-belajar bentar kayak gitu. Kayak semacam apa namanya summer course kayak gitu, short course 3 bulan kayak gitu. Jadi saya juga sambil ngambil ilmu di sana. Tapi singkat-singkat karena gini, bisnis saya kan harus saya kembangkan juga. Jadi saya nggak bisa ke sana dulu. Mungkin staging saya agak beda gitu kan. Kalau kebanyakan orang mungkin S1 dulu, habis itu S2 di luar. Kebetulan saya kan udah harus bikin bisnis sejak lulus. Jadi saya nggak bisa tinggal itu, saya nggak bisa vakum. Sehingga yang saya lakukan, akhirnya saya bisa ngambil ilmunya secara parsial. Tapi ke depan, ketika bisnis saya sudah lebih stabil lagi, saya juga ada keinginan bisa belajar keluar gitu. Mungkin setahun, maksimal 1,5 tahun gitu, sebelum nanti bayar lagi. Ya, daripada belajar sendiri, merekrut orang yang sudah belajar juga bisa. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang begini, bagaimana menurut pandangan Mas Alwi? Dulu kan seperti tadi ya, kalau sekolah di MIPA itu harapannya besok jadi dosen. Seberapa terbuka peluang lulusan MIPA ini di luar dunia pendidikan? Wah, gede banget Pak, menurut saya. FMIPA itu core of teknologi ya, kalau menurut saya. Algoritma ada di FMIPA. Kan fakultas lain juga pasti bagus begitu. Ada benefit masing-masing. Tapi kalau saya lihat, sebenarnya penerapan teknologi semacam sekarang kan yang lagi ngetren ChatGPT ya Pak. ChatGPT, artificial intelligence, itu kan lahirnya menurut saya dari ilmu eksak. Algoritma ya, itu kan juga sebenarnya dia gabungan dari matematika, fisik, ilmu komputer, elektronik masuk jadi satu terus dikembangkan lagi. Menurut saya peluangnya besar sekali dan kita tahu bahwa dari Forbes 100 orang terkaya di dunia itu majority lulusannya itu ya ilmu eksak. Jadi malah bukan manajemen bisnis, tapi sebenarnya mereka juga pasti punya ilmu manajemen bisnisnya, tapi kan di level selanjutnya, mungkin S2-nya dia, mungkin S3-nya dia, tapi ilmu dasar FMIPA itu menurut saya membentuk logika kita jadi lebih tajam, sehingga ketika kita nanti mau mengimplementasi atau cross sektor ke sektor yang lain, misal manajemen, cross sektor ke teknik, cross sektor ke bahkan psikologi, itu logik yang dihasilkan oleh lulusan FMIPA menurut saya tinggi, begitu. Jadi apa yang bisa dikatakan kepada para calon mahasiswa ataupun para orang tua yang selama ini masih membayangkan MIPA ini adalah ilmu, ya. Jadi artinya bukan sesuatu memberi keterampilan terapan yang bisa langsung bersentuhan dengan dunia kerja atau bahkan
dunia usaha? Kalau untuk mungkin calon mahasiswa ya, dan mungkin orang tua calon mahasiswa begitu. Ya, Ya, Eh, sekarang dunia sedang shifting ya, begitu. Zaman dulu pernah pertambangan sangat tren. ya, Zaman dulunya lagi pertanian sangat tren begitu. ya, Nah, untuk saat ini era 2010 ke atas, mungkin ya, sampai 2050 ya, itu kalau saya lihat di salah satu website ya, mungkin saya lupa, mungkin Forbes ya, atau sejenisnya yang dia itu besar di Indonesia ataupun di luar negeri. ya, Bahkan data science ya, itu data science ya, pengolah data ya. itu gajinya rata-rata bisa lebih tinggi daripada gaji dokter Oh, untuk saat ini begitu. It means apa? Untuk dalam 50 sampai ya mungkin hampir 100 tahun ke depan, justru bidang-bidang pekerjaan yang paling dibutuhkan ya, itu kebanyakan lulusan dari FMIPA. ya. Karena semua bisnis itu mengadopsi teknologi sekarang. Hmm, Bisnis teknologi zaman dulu mungkin jarang ya diadopsi, tapi sekarang kita tidak bisa tidak menyentuh teknologi. Contoh, kalau WhatsApp down hari ini, hmm. mungkin udah kalah kabut kita semua. Ya, betul. Sedangkan di belakangnya WhatsApp itu ada puluhan ribu karyawan yang dia mungkin lebih dari 50% itu adalah orang-orang di bidang teknologi, Ya, orang-orang di bidang data science, ya. orang-orang di bidang statistik, Hmm, orang-orang di bidang elektronik, ilmu komputer. hmm. Nah, seberapa banyak kita interaksi dengan teknologi, di situ kita bisa menilai bahwa seberapa banyak kebutuhan akan lulusan FMIPA saat ini. Ya, Seperti itu. Jadi bisa iya, dibayangkan huge iya, number. iya. Ya. Baik, ini mengingatkan saya betapa besarnya pasar yang tercipta. Tadi disebut WhatsApp gitu ya. Tetapi kan kita tergantung sistem dari orang luar negeri. Mungkin nggak kita bikin sendiri? Tentu bisa, namun perlu investasi yang besar dan regulasi pemerintah yang baik. Contoh, di China itu kan ada Weibo, Baidu gitu Ya, kan. ya, Karena mereka merestriksi harus pakai ini gitu. Nah, ya, kalau kayak gitu pasarnya langsung terbentuk kita. ya, Akhirnya cash flow-nya bisa jalan. Itu ya, aja sih sebenarnya. Tapi kalau kemampuan ya, kita sama sekali nggak kalah. Karena kan ya, dunia ini juga sedang menyebut ya, abad ke-21 ke 22 itu masa emasnya generasi benua Asia. hmm, Dan salah satunya ya, Indonesia. Karena ya, Indonesia populasinya besar. ya, Ya, di Asia aja peringkat 3 kan kalau populasi. ya, Setelah China, India, kemudian ya. Indonesia. Kalau di Asia. Dengan kata lain, kalau soal modal kan asal ada peluang kan modal mengalir sendiri. Oh iya. Jadi yang menentukan keberanian lah ya, keberanian pemerintah Oh, Indonesia gitu kira-kira ya. iya. Baik. Nah sekarang saya mau tanya, Mas Alwi mulai berangkat mendapatkan pengetahuan ilmu dari MIPA UGM. Menurut Mas Alwi sampai sekarang cukup memadaikah bekal yang diberikan oleh MIPA UGM juga untuk melahirkan generasi-generasi baru yang mungkin lebih berprestasi, lebih canggih gitu. Apa yang harus dilakukan? Iya. Selain kita belajar di FIPA, kita juga perlu berorganisasi dengan baik. Ya, Seperti itu menurut saya. Nah, FIPA mengajarkan kita ilmu eksak yang ya, luas dan juga ya, bisa langsung dipraktekkan ke dunia kerja. Namun ketika kita ingin lebih dari seorang pekerja, kita perlu ya, punya soft skill yang lain ya, seperti berorganisasi, ya, kemudian keberanian untuk berbicara di depan umum, public speaking, ya. kemudian banyak juga hal yang lain seperti sense entrepreneur, sense jualan. Kemudian kita juga sebenarnya harus mengerti semacam akuntansi dasar, begitu, Ya. agar kita Ya. bisa membuat suatu Ya. inovasi, suatu produk, suatu bisnis yang masif. Jadi Ya. selain di FMIPA kita sudah mendukung mungkin 75% gitu dari apa yang kita butuhkan untuk menjadi seorang yang hebat. Namun Ya. kita butuh 25% yang lain itu kegiatan Ya. ekstra di luar untuk mendukung diri kita secara otodidak, mendukung diri kita secara pribadi ya tanpa influence orang lain agar kita bisa jauh lebih naik kelas. Iya. Baik, terakhir, kalau tadi saran untuk para mahasiswa yang sedang belajar. Sekarang saran untuk FMIPA-nya sendiri harus melakukan apa supaya nggak ketinggalan? Ya, kita harus mendorong, menurut saya, mendorong untuk anak-anak FMIPA itu tidak hanya
study aja, bisa Ya. lebih ekstrovert keluar gitu. Ya. Karena bayangan kita itu kebanyakan orang FMIPA itu nerd ya Pak ya. Ya. Belajar terus, Ya, menghitung formula, algoritma, kalkulasi, Ya. equation gitu kan. Ya. Solving seperti itu. Terlihatnya dasar sekali. Tapi Ya. sebenarnya kalau orang FMIPA itu dipantik dengan kegiatan atau ruang eksperimen baru, Ya. itu pasti dia bisa besar. Karena logik-logik yang sudah ditanamkan sejak belajar di FMIPA itu udah tinggi. Tinggal logik-logik ini kan bisa connect ke Ya. antar sektor bidang yang lain. Ya. Jadi harus digerakkan lagi agar mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ada program yang membuat anak FMIPA ini akhirnya berkelana, Ya. melalang buana dan mencoba hal baru. Ya. Bisa loh kita menemukan ada seseorang yang dia mungkin introvert gitu ya, Ya. tapi sekalinya dia dimasukkan ke suatu organisasi yang ekstrovert, tiba-tiba Ya. dia jadi nomor 1, Ya. lebih ekstrovert daripada ekstrovert yang sudah ada di sana gitu. Iya, oke. Karena dia punya kemampuan logik. Ya, ada satu lagi terakhir saya tanyakan yang sangat penting. Mas Alwi ini bukan hanya kreatif, gigih, tetapi mempunyai pilihan yang agak beda. Tidak mau jadi pekerja, apalagi jadi pegawai negeri, tapi memilih berusaha sendiri itu jarang sekali. Itu dari mana ide dan keberanian sebenarnya? Keberanian memilih jalan hidup seperti itu. Iya, kalau dari saya sendiri sebenarnya ada beberapa faktor ya Pak. Ya. Ada beberapa faktor pemicu. Sebenarnya saya pun nantinya juga ingin berkontribusi untuk negara Pak. Oh. Kayak gitu. Ya, ingin berkontribusi untuk negara. Jadi misal nanti saya jadi bupati gitu atau menteri gitu, amin gitu. Ya, itu ya, juga ya. saya juga sangat oke gitu untuk membantu negara. Ya. Nah, sebenarnya yang menggerakkan saya adalah saya punya visi misi Pak. Jadi visi misi saya adalah saya ingin membantu 1 juta orang dan ingin hidup 100 tahun. Perusahaan yang saya buat. Nah, dari visi misi itu saya melihat bahwa untuk membantu 1 juta orang sebenarnya punya semua jalan bisa gitu. Jadi dosen bisa, jadi pekerja juga bisa. Tapi saya ngelihat ingin lebih bisa controlling itu direct sebelum nanti saya wafat. Jadi untuk bisa membantu 1 juta orang, menurut saya cara yang masuk akal adalah menjadi entrepreneur. Karena dengan jadi entrepreneur kita bisa arrange, bisa kita edit timeline kita, pet kita sendiri, ya jalan hidup kita. Misal akhirnya nanti saya mau bikin perusahaan yang padat karya yang lebih gede lagi, misal perusahaan garment minimal 1.000 karyawan, nah gitu. Jadi saya ingin membantu secara direct gitu. Walaupun secara indirect pun pasti ada efeknya begitu. Tapi saya memilih untuk bisa mencapai hal tersebut, membantu 1 juta orang dengan menjadi entrepreneur. Baik, luar biasa. Semakin banyak yang menarik. Target sangat pasti 1 juta orang dan perusahaan tahan 100 tahun. Jarang sekali orang yang mempunyai target sebegitu konkret, dan kata teori semakin konkret sebuah tujuan itu semakin besar kemungkinan untuk tercapai daripada yang dicita-citakan nggak jelas kan itu. Tapi sayang sekali Mas Alwi, kita dibatasi oleh waktu. Saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan wawancara ini benar-benar menambah wawasan banyak orang, memberi semangat kepada banyak generasi muda, dan sukses terus untuk Mas Alwi Hervian Satria Tama. Ya, terima kasih Pak Bambang dan CEO Widya Robotik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Aku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Kakak-kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat